Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana liyakuna lil alamin nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fihi bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin muslimat, shaimin shaimat, kaum muslimin pemirsa DMI TV yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan rasa syukur kita membuat kita semakin kuat dalam menjalani ketaatan kepada Allah, memperbanyak amal soleh di bulan suci Ramadan, sehingga pada akhirnya siam yang kita lakukan, qiyam yang kita perbanyak dengan amal-amal soleh dapat menghantarkan kita kepada ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasul, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul tausiah kita pada kali ini adalah Nuzulul Quran. Nuzulul Quran dari dua kata, yang pertama nuzul, yang kedua Al-Quran. Nuzul itu maknanya adalah turun. Nazala yanzilu nazlan wa nuzulan, turun. Nuzulul Quran itu berarti turunnya Al-Quran. Masyarul muslimin, banyak diantara kaum muslimin mengambil pendapat dari riwayat yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu adalah di 17 Ramadan. Sehingga di setiap 17 Ramadan ini kaum muslimin, terutama kita yang ada di belahan Asia, memperingati turunnya Al-Quran. Meskipun jelas dalam Al-Quran disebutkan bahwa turunnya Al-Quran itu adalah pada malam-malam terjadinya malam Lailatul Qadar. Ala kulli hal, ketika kita memperingatinya lebih awal di 17 Ramadan ataukah di 10 malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan, inti daripada memperingati ini sesungguhnya adalah bagaimana kita semakin mencintai Al-Quran sebagai kitab suci kita, sebagai kitab yang menjadi penutup risalah seluruh Nabi dan Rasul, dan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Masyarul muslimin, sejatinya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran keseluruhannya. Sejak masuknya awal Ramadan sampai akan berakhirnya Ramadan, keseluruhannya itu adalah bulan-bulan yang mesti kita ramaikan dengan Al-Quran. Makanya Allah juga berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan yang akan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Masyarul muslimin muslimat, pemirsa DMI TV yang dirahmati oleh Allah, sehingga atas keberadaan bulan Ramadan ini sebagai bulan suci yang di dalamnya diturunkan oleh Allah Al-Quran, maka Rasulullah Muhammad SAW pun mulazamah Al-Quran dengan Jibril itu juga berlaku di bulan suci Ramadan. Maka kemudian juga para sahabat memperbanyak tilawah Al-Quran di bulan Ramadan, atau setidak-tidaknya memperbanyak momentum untuk memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka diantaranya ada yang menetapkan sholat tarawih itu sampai 36 rakaat. Itu juga dalam rangka
memperbanyak tilawah Al-Quran yang dibacakan oleh imam yang mengimami sholat tarawih tersebut, sehingga jamaah yang mengikutinya pun mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu semakin banyak rakaatnya, semakin banyak ayat-ayat yang diperdengarkan. Begitupun imam 4 mazhab itu jumhurnya menetapkan rakaat sholat tarawih itu adalah 20 rakaat. 20 rakaat itu juga dalam rangka bagaimana imam semakin banyak membacakan ayat-ayat Al-Quran dan jamaah yang mengikuti imam semakin banyak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Masyaallah muslimin, muslimat pemirsa DMI TV yang dirahmati oleh Allah. Maka juga tidak heran ketika kita mendengarkan kisah bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam satu hari di bulan suci Ramadan dia bisa mengkhatamkan 2 kali Al-Quran. Jadi kalau bilangan hari di bulan Ramadan itu adalah 30 hari, maka sampailah dia 60 kali khatam Al-Quran. Dan kisah ini adalah kisah yang nyata berlaku pada diri Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka bagi kita kaum muslimin, jangan pernah sia-siakan hari-hari kita di bulan Ramadan ini kecuali kita berinteraksi betul dengan Al-Quran, memperbanyak membacanya. Jika betul bisa kita memperbanyak menghafalnya, memperbanyak mendengarkannya. Kalau perlu, bagi kita yang tidak punya kesibukan di malam-malam Ramadan untuk mengikuti sholat tarawih, cari sholat tarawihnya yang bacaan Al-Qurannya paling banyak dibacakan, sehingga kita malam itu mendapatkan fadilah bacaan-bacaan yang dibacakan oleh imam, dan kita sebagai makmum insya Allah mendapatkan juga pahala bacaan dari bacaan imam tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam itu ditetapkan adalah untuk diikuti bacaannya, diikuti gerakannya, maka pahalanya pun ngikut juga kepada makmum. Masyaallah muslimin muslimat pemirsa DMI TV yang dirahmati oleh Allah. Kemudian sadarlah kita saudaraku sekalian bahwa keberadaan Al-Quran ini sesungguhnya membawa kemuliaan. Apapun yang lekat dengannya Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Coba kita renungkan aspek sejarah yang membuktikan betapa ketika Al-Quran ini turun di satu tempat, maka tempat itu akan menjadi mulia. Kita tahu bahwa ayat-ayat Al-Quran ini ada yang masuk dalam kategori ayat Makkiyah, turunnya di Mekah, ada yang masuk kategori Madaniyah, turunnya di Madinah. Nah, dua kota ini adalah tempat diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena tempat ini spesial tempat turunnya Al-Quran, tempat ini kemudian menjadi tempat yang mulia. Maka kita sebut dia dengan Al-Haramain Asy-Syarifain, 2 tempat yang suci, yang haram dan yang dimuliakan. Kemuliaan itu adalah asbab dari lekatnya kedua tempat itu dengan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, lihatlah siapa yang membawa Al-Quran itu untuk turun kepada Nabi Muhammad SAW. Adalah malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu. Malaikat Jibril yang lekat dengan ayat-ayat Al-Quran kemudian menjadi malaikat yang paling mulia di antara semua malaikat-malaikat yang ada. Kemudian lihatlah Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam yang kitab sucinya adalah Al-Quran. Kemudian beliau menjadi Rasul dan Nabi yang paling mulia di antara para Nabi dan Rasul yang lainnya. Jadi apapun dan siapapun, bahkan dimanapun Al-Quran ini menjadi sesuatu yang lekat dengannya, maka dia akan menjadi mulia. Begitupun kita kaum muslimin muslimat, kemuliaan Al-Quran ini tidak boleh kita
sia-siakan. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan hidup di dunia, maka pegang teguhlah Al-Quran. Jadikanlah dia sebagai hidayah, petunjuk, peta kehidupan kita, yang tidak mungkin hari-hari kita lewatkan kecuali kita melafazkan Al-Quran, kecuali kita membaca Al-Quran, kecuali kita mengambil ilmu dari Al-Quran. Sehingga peta kehidupan yang kita berjalan di atas naungan Al-Quran ini, insya Allah akan menghantarkan kita kepada kemuliaan, sebagaimana semua yang lekat dengannya akan kemudian menjadi mulia. Karena Al-Quran itu sesungguhnya juga adalah sesuatu yang mulia, yang kemudian kita mengenalnya dengan ucapan Al-Quranul Karim, yaitu Al-Quran, kitab suci yang mulia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.